menunggu sejenak. Saat ini Prof. Johar sudah bersama dengan kita. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan teknis. Kami belum pernah mengalami kejadian ini, Bapak Ibu. Peserta webinar kali ini memang luar biasa. Ini menandakan kerinduan Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika di Sumatera dan seluruh Indonesia kepada Prof. Johar. Izin Pak Bim dari Sevima, Prof. Johar bisa dijadikan co-host untuk nantinya menyampaikan materi. Saya izin memperkenalkan sekilas profil Prof. Johar untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini. Prof. Johar akan membawakan materi inspirasi untuk meningkatkan kualitas kampus dan profesor. Sebelumnya, saat saya pertama kali berjumpa Prof. Johar di agenda di Komisi 10, tentu sebagai staf kampus saya duduk di barisan belakang, Prof. Pak Dirjen, Pak Rektor yang duduk di depan, kami itu rekan-rekan di kampus selalu mengagumi Prof. Johar dari kejauhan. Kekaguman kami sederhana, Prof. Anggota DPR itu kan 570 orang. Banyak dari Bapak Ibu yang terhormat, memiliki jenjang karir akademik yang luar biasa, serta kiprah pengabdian yang luar biasa juga di kampung halamannya masing-masing. Tapi satu-satunya anggota DPR yang pernah menjadi ketua Kopertis, membina kampus mulai dari Aceh sampai Pekanbaru, di Kopertis 1, ya hanya Prof. Johar ini. Beliaulah salah satu tokoh visioner yang selalu memperjuangkan isu-isu pendidikan tinggi di gedung DPR. Di dunia kampus, Prof. Johar juga sempat menjabat sebagai sekretaris Kopertis, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, pembantu Rektor 2 dan 3, serta sebagai dosen DPK sejak tahun 1980. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar di kampus. Sedangkan dalam kiprah keorganisasian, Prof. Johar juga sangat dikenal masyarakat Indonesia selaku Deputi Menteri di Kemenpora dan Ketua PSSI pada tahun 2011-2015. 42 tahun pengalaman Prof. Johar sebagai dosen dan akademisi akan dibagikan di webinar ini untuk menginspirasi kita semua tips-tips menjadi profesor dan menjadi dosen yang baik bisa meningkatkan jabatan fungsional kita. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita simak paparan dan arahan dari Prof. Johar. Pak Bim admin bisa ditayangkan PowerPoint-nya Prof. Johar. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin, kami persilakan. Izin Prof, suaranya belum masuk, kami bantu untuk setting sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kesempatan kita bertemu di webinar pada hari ini. Semoga apa kita niatkan, kita kerjakan tentu mendapat ridha rahmat Allah SWT. Salam juga kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para moderator yang baik hati, wah saya tadi masuknya susah banget, ya. Dikatakan full capacity, saya itu berulang-ulang rasanya, ya. Alhamdulillah banyak peminat. Ini artinya kita semua ingin maju, ya, ingin maju sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, saya gembira sekali dikatakan banyak yang berminat, ya, karena ada keinginan dari kita sendiri untuk mengangkat, ya, diri kita untuk berpengetahuan, tentu berpredikat sesuai dengan jenjang kepangkatan akademik kita. Nah, saya diminta untuk memaparkan ini, nanti mungkin ada yang bisa diambil, ada yang bisa tidak, ya silakan saja. Saya dikasih judul bagaimana strategi meningkatkan, ya, jumlah guru besar dan mempercepat kenaikan jabatan fungsional dosen. Nah, ini judul yang fantastik, ya, pasti digemari, ya mudah-mudahan lah saya bisa. Baik, slide selanjutnya. Nah, ada dua daftar isi yang akan saya angkat, yaitu kondisi dosen di Indonesia, kemudian yang kedua strategi bagaimana meningkatkan jumlah guru besar dan mempercepat kenaikan jabatan fungsional dosen. Nah, ini dua materi yang akan saya angkat insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sampai menunggu berbuka kita bisa diskusi nanti. Nah, lanjut. Bagaimana kondisi SDM dosen di Indonesia saat ini? Nah, kita lanjutkan, bisa lihat bahwa dari 5.479 guru besar yang ada sekarang ini baru 2%, ya. Jadi masih ketimpangan sekali.
90% belum guru besar, baru 2% guru besar. Ini tantangan yang harus dikejar oleh kita semua agar kita bisa go up ya ke tingkat ASEAN, ke tingkat Asia, paling tingkat dunia. Ini guru besar harus diperbanyak dengan segala macam bidang ilmunya. Jadi program-program studi kita dorong maju, tapi guru besarnya masih sedikit. Lanjut. Nah, perguruan tinggi dengan guru besar, ya, perguruan tinggi dengan guru besar terbanyak saat ini kita bisa lihat. Ya, ternyata Universitas Hasanuddin di Makassar ini pemegang rekor tertinggi. Dia bisa mencapai 318. Disusul oleh Gajah Mada, kemudian UI Indonesia, kemudian UNER Erlangga, dan IPB Bogor. Jadi kita harapkan ini terus berlomba lah ya para perguruan tinggi. Diharapkan nanti makin banyak lagi bisa ikut terlibat dalam persaingan ini. Dengan adanya webinar ini barangkali tergerak hati yang selama ini belum berminat jadi profesor agar bisa mau mengupgrade dirinya jadi guru besar. Ya. Tapi sayangnya dari sekian banyak ini mayoritas di Pulau Jawa. Ya. Jadi luar Jawa ini begitu luas, begitu besar, guru besar masih kalah dengan Pulau Jawa. Ini harus semangat nih yang dari luar Pulau Jawa untuk bagian untuk meningkatkan agar ya, jumlahnya itu bisa sebanding lah, ya, ataupun tidak bisa sama ataupun bisa mengatasi jumlah guru besar yang ada di Jawa. Ya bisa saja terjadi, tapi kita maklum bahwa perguruan tinggi ya, paling banyak itu di Jawa, jadi maklum lah jumlah guru besar itu banyak di Jawa. Nah lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, dari sebaran ini, sebentar, sebelumnya ke situ. Slide yang sebelumnya. Ya, bukan, sesudah ini, ya sudah ini. Ya, tadi saya katakan, dari sebaran ini kita lihat bahwa 57,40% guru besar itu berada di Pulau Jawa. Jadi, ini perlu terus berlomba, saling berlomba, lomba dalam keadaan sehat, bagaimana bisa guru besar itu ya, tidak hanya di kota-kota besar, tapi di pulau-pulau terujung pun guru besar itu tersedia. Karena luar biasa, dengan adanya guru besar, banyak kajian-kajian, penelitian yang bisa diangkat kualitasnya. Nah, lanjut. Nah, kita tahu bahwa batasan umur juga harus menjadi masalah. Ya, setiap tahun itu banyak para dosen yang pensiun dari PNS, ada juga pensiun dari kampusnya walaupun dia non PNS. Ini juga menjadi harus perhitungan dari kampus-kampus untuk memikirkan berapa yang keluar, hendaknya disiapkan penggantinya. Jangan sampai keluar sekian, penggantinya tidak sampai jumlahnya. Ini sangat tidak bagus untuk kondisi kampus itu sendiri. Nah lanjut. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Bagaimana strategi meningkatkan jumlah guru besar dan mempercepat kenaikan jabatan fungsional dosen. Ya, jadi bukan hanya dosen biasa, tapi semua dari kita mulai dari jabatan akademik itu bertahap itu sudah memikirkan. Jadi saya berharap ya kepada seluruh yang orang-orang muda ini, dosen muda, begitu Anda sudah diangkat jadi dosen, berpikirlah bagaimana bisa mencapai guru besar. Ya, jangan sambil lalu aja. Ya, apa jadinya jangan pasrah. Buatlah program, buat perencanaan. Aku bertekad untuk jadi guru besar. Maka kalau kita masih S1 berusaha jadi S2, S2 sudah S3. Nah, S3 ini udah tinggal menunggu tangganya untuk mencapai guru besar itu. Lanjut. Nah, untuk mencapai itu kita harus pahami apa syarat-syaratnya. Ya, yang umum saja, ya, umumnya. Nah, kita di sinilah kunci kemauan kita. Nah, untuk bisa naik pangkat jabatan ini, guru besar adalah memahami pedoman operasional. Bagaimana model didikti. Untuk naik pangkat itu bagaimana yang diinginkan oleh dikti. Jangan maunya kita, jangan maunya kampus, tapi maunya yang didikti sana begini model-modelnya yang disetujui itu. Jadi kita ikut. Ya, jangan maunya kita, tapi bagaimana model ketentuan yang ada di dikti. Jadi kita membuat program kegiatan ataupun laporan model-modelnya itu seperti yang dipedomani oleh dikti.
Jadi sehingga tidak banyak koreksi, tidak banyak nanti penolakan, karena yang kita buat itu sesuai apa yang diinginkan oleh Dikti. Termasuk spesifik kategori jurnal internasional berprestasi dan bagaimana publikasi bila masuk ke dalam kategori jurnal internasional berprestasi. Nah, jadi kita ikutlah model laporan penelitian dikendaki. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ya. Strategi mengatur kenaikan jabatan akademik itu jurnal kita pilih yang sesuai untuk setiap jenjang jabatan akademik. Jadi kita masih lektor media, maka jurnalnya itu sesuailah dengan lektor media. Kalau kita mau lektor kepala, maka jurnal-jurnal yang kita siapkan itu adalah sesuai dengan lektor kepala. Ya. Dan seterusnya nanti sampai guru besar, kita pun jurnalnya sesuaikan dengan level untuk guru besar. Jadi nanti ada jurnal-jurnal andalan ataupun yang disebut umumnya jurnal kunci. Nah, ini kan merupakan syarat, ya, syarat khusus di Dikti itu. Jurnal kunci ini harus kita betul jaga benar-benar, jangan sampai ada kekurangan-kekurangannya. Ada yang melanggar norma-norma pembuatan jurnal, ya kan? Nah, kemudian ya kita juga tahu bagaimana jangan sampai penelitian kita itu disebut plagiat. Nah, kita ada tuh di Dikti kita cek, ya, ada alat cek plagiatnya, jangan sampai jurnal-jurnal kita itu ataupun hasil kajian itu disebut plagiat. Ya, jadi bagaimana semua itu ada. Jadi saya mengharapkan ada tuntunan bagi para staf pengajar ya, di kampus-kampus, ada penuntun-penuntun bagaimana membuat persiapan-persiapan, ya, bagaimana menghadapi, kan nanti jenjangnya ada itu, menghadapi senat, ya, rapat senat, ya, apa aja dipaparkan, ini semuanya harus dibimbing, jangan dilepas begitu saja. Jadi setiap kampus, ya, pimpinan perguruan tinggi menyiapkan itu, ya, nanti ada dalam paparan saya akan kita sampaikan itu. Lanjut. Nah, perguruan tinggi hendaknya sering kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Ya, mereka sangat senang untuk ada undangan, ya, sangat senang mereka. Ini seperti dilakukan oleh UI, mereka ada visiting professor, ya, ada lecture series, itu mengundang dari Hisau, ya udah dari Jepang mereka undang. Bagaimana semua dosen-dosen yang berminat akan diundang. Ya. Jadi salah satu percaya guru besar adalah dengan visiting professor. Jadi ya mungkin ya kita belum ada dana, oke, tapi visiting professor banyak perguruan tinggi terkemuka kita Indonesia ini kita undang ke kampus kita. Jadi para calon-calon guru besar ini kita undang, ya, mungkin dia nanti bisa 10 tahun lagi guru besar atau 5 tahun lagi guru besar, untuk kepangkatan ini kita undang supaya mempersiapkan diri. Nah, visiting professor ini kita undang untuk memberikan, ya, semangat dan bagaimana kajian-kajian supaya calon-calon guru besar kita dari kampus-kampus ini punya pengetahuan, ya, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dia kerjakan, ya, sehingga membimbing dosen dalam meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas, dan kontribusi keilmuan. Ini yang kita harapkan. Lanjut. Nah, penelitian memang membutuhkan biaya. Tidak semua kampus menyiapkan dana anggaran karena banyak penelitian, kajian-kajian banyak peminat, anggaran terbatas. Nah, kita bisa kejar, ya, hibah penelitian inovatif dan kolaboratif itu di Dikti. Jadi kita cari peluang-peluang, cari channel, ya, cari informasi segala macam, ya, sehingga kita mendapatkan hibah penelitian, ya, dari Dikti itu. Jadi tidak semua kita mampu membiayai penelitian kita sendiri, juga kampus juga dana yang terbatas, maka kita harus kejar di mana ada promosi-promosi ataupun sponsor-sponsor, kita harus rajin mencari itu. Ya. Dan kita minta kampus berinvestasi lah, ya, menyediakan dana penelitian. Jadi jangan ada kampus, ya, tapi tidak punya dana penelitian sama sekali. Ini sangat tidak bagus. Jadi dalam rancangan anggaran belanjanya itu hendaknya walaupun kecil, tapi kampus harus menyiapkan pos untuk penelitian-penelitian, ya, agar kampusnya bisa terus berkembang. Lanjut. Nah, kemudian yang sangat penting adalah coaching klinik. Ya, jadi semua calon-calon guru besar ini
Apakah kalau cukup jumlahnya di program studi, kalau tidak per fakultas, kalau tidak per perguruan tinggi, itu ada pertemuan-pertemuan. Ya, entah sekali sebulan, para guru besar memberikan arahan-arahan, memberikan bimbingan, apa masalah kamu, apa masalah. Ini perlu. Ya, coaching klinik ini sangat perlu untuk percepatan guru besar dan jabatan fungsional dosen yang berbentuk kegiatan pembimbingan, ya, penulisan artikel, sampai tata cara dari awal sampai akhir. Jadi tidak semua calon guru besar ini punya informasi-informasi lengkap. Maka para guru besar yang ada di kampus itu, ya, ini diatur oleh rektor, apakah nanti ada tim rektor atau bergantian memberikan arahan bagaimana, karena pengalaman mendapatkan profesor itu membuat kajian-kajian penelitian. Jadi pengalaman itulah yang perlu diberikan kepada calon-calon guru besar di tiap kampus. Bisa per fakultas, ya, bisa per universitas, perguruan tinggi, tetapi ini perlu. Jadi ada semangat, ada kemauan dari para calon guru besar itu didorong oleh para senior-senior. Jadi senior nggak boleh senang-senang aja duduk-duduk. Ya. Ada coaching klinik, ya, dilakukan oleh pembimbing, sehingga mereka merasa ada peluang untuk jadi guru besar karena begini caranya. Jadi ada tatap muka. Dan saya berharap setiap kampus yang punya calon guru besar yang banyak, ada tim, ya, ada support tim. Tim support tim memonitor siapa yang calon, nanti dia kasih tahu Anda punya peluang untuk jadi besar karena ini. Ayo siapkan dari sekarang. Walaupun dia masih rektor muda atau dia, sehingga dia menyiapkan dirinya, ya, harus disiapkan. Jadi nggak bisa kaget-kaget untuk jadi guru besar. Memang harus disiapkan dari awal, dari lama, bahwa aku berpulang untuk jadi guru besar, maka aku siapkanlah segala langkah-langkah untuk jadi guru besar. Jadi nggak ada kaget-kagetan. Jadi support tim ini harus ada di tiap kampus, ya, dibiayai oleh universitas atau perguruan tinggi, sehingga ini terus memonitor, terus membimbing apa saja. Kalau diharapkan individu, wah sangat ribet, ya. Nggak mungkin satu orang bisa menyelesaikan. Ada pun, tapi dengan jerih payah, dengan perjuangan yang dahsyat. Kasihan. Sedangkan detailnya, guru besarnya akan dimanfaatkan oleh kampus. Ya, lanjut. Nah, perlu tekad, mindset, niat yang kuat. Ya, mindset yang kuat. Untuk mencapai gelar profesor, ya, perlu mindset yang kuat bahwa kita semua bisa mencapainya. Dan yang paling penting adalah menjaga semangat agar harus selalu ada. Jangan ada frustasi. Jangan ada patah semangat. Udahlah, aku udah sampai sini aja lah, udahlah. Nggak mampu aku. Wah, sangat lelah. Nggak mampu. Tidak boleh itu. Ya, sama-sama. Jadi sering bertemu, minimal sebulan sekali calon-calon guru besar ini bertemu. Barangkali mereka saling mengisi apa keluhan-keluhan, apa masalah-masalah. Apalagi ada profesor senior yang membimbing. Maka saya minta kepada para calon profesor, bulatkan tekad. Aku bisa. Kenapa beliau itu bisa? Kenapa aku tidak? Ya, aku bisa. Nah, ini harus ada tekad dari para calon-calon guru besar. Jangan ada patah semangat. Nah, lanjut. Nah, fokus pada tujuan dan punya rencana. Ya, seringkali para kita ini, yang calon-calon guru besar, dosen ini, para dosen hanya fokus pada tujuan. Aku ingin jadi guru besar, aku ingin jadi profesor, tapi dia tidak buat perencanaannya, ya, dengan strategi yang matang. Hendaknya jangan sampai begitu. Jadi kalau kita ingin jadi profesor, maka rencanakanlah semua terencana, bukan apa adanya. Udahlah, aku terpulang takdir sajalah, jangan sampai begitu. Ya, seperti itu. Jadi kita harus fokus, aku harus bisa. Ya. Orang itu cepat nggak apa-apa, tapi aku mesti sampai. Aku seperti gerbong kereta api, tetap dalam gandengannya akan pasti sampai ke front. Ya, jangan diputus gandengannya. Kalau tetap dalam gandengan, ikut kepala keretanya, ya tentu akan sampai ke front. Jadi seperti itu. Jangan putus dalam batas semangat. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu, ini saya ingatkan sebelum saya ke final, catatan MK lanjut terhadap penilaian dan pemberian gelar profesor. Jadi Dr. honoris causa sudah secara dunia ada. Nah, profesor sudah boleh pula diberikan kehormatan di Indonesia. Ya. Penting mencontoh dari luar. Nah, lanjut. Nah, ini ada ketentuan dari MK. Jadi tentu ada
pasal-pasal detailnya, tidak bisa masuk sini. Bahwa sirat tetap akan dipertahankan. Jadi ya publikasi, tentulah ada publikasi ilmiahnya, ya memang pantas dianya itu dikajilah semua. Ya, tapi ini tak usah kita persoalkan. Lanjut aja. Tapi kita tahu bahwa profesor itu bisa diberikan dengan honoris causa. Ya. Bukan ya honoris causa, tapi harus ditulis di belakangnya ada HC-nya. Jadi kalau kita yang profesor beneran nggak perlu ada HC, tapi yang mana profesor di formatan itu ada HC. Ya. Lanjut. Nah, prosedur mengembang fungsi sebagai penjaga dan nilai-nilai ilmiah. Jadi kita punya karya ilmiah betul-betul lah, memang karya kita, hasil kajian kita, ya betul-betul memang bermanfaat mudah-mudahan. Karena kita tahu ini berlaku seluruh dosen, tapi kita dalam diri kita sudah mengaku, aku harus jadi profesor. Kita sudah menyiapkan kajian-kajian penelitian kita itu bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa dipertahankan, bisa dipertanyakan dan sebagainya. Nah ini prinsip ke dalam keadilan kita. Ya lanjut. Nah kita tahu bahwa di tim penilaian dari kampus ini Kemendikbud ini ya jadi masalah. Saya sudah bicarakan dengan Menteri ya, untuk ditinjau kembali. Nah, kita perguruan tinggi menyiapkan. Ya, bagi perguruan tinggi negeri sudah menyiapkan, bagi perguruan tinggi swasta tentu ada sekarang L2 Dikti yang mengkoordinir siapa-siapa sebagai tim pendamping atau pengujinya. Ya. Nah, program studi lulus baru ke fakultas, baru ke perguruan tinggi universitas kepada dirjen. Ya. Nah, di sini saya minta robah. Ya, saya berkali-kali rapat dengan Menteri berulang-ulang. Silakan dilanjut slide-nya. Nah, ini closing statement saya dalam pertemuan kita ini. Nah, kita optimis untuk mendorong pertumbuhan jumlah guru besar, karena Indonesia termasuk guru besar sedikit. Ya, rasionya termasuk sedikit. Di Indonesia dengan memberikan kewenangan atau otonomi lebih besar kepada kampus. Nah, Menteri mengatakan kampus merdeka. Saya katakan belum merdeka kampus. Berulang dalam rapat berkali-kali saya katakan dalam rapat Komisi 10 dengan Menteri. Salah satu yang belum dimerdekakan kampus adalah menentukan guru besar. Ya. Nah, saya katakan yang paling tahu si orang itu, dosen itu layak jadi guru besar adalah kampusnya sendiri, atau senatnya. Nah, senatnya sudah berusaha melakukan semua kajian-kajian, semua uji-uji ya, tentang hasil kajian-kajiannya, sehingga persyaratan untuk jadi guru besar itu sudah dipenuhi. Ya. Nah, oleh karena itu di kementerian tidak perlu ada lagi tim. Saya katakan di kementerian tidak perlu ada tim. Untuk apa tim itu? Kadang-kadang tim itu tidak masuk di kampusnya, ya, di kampus A, padahal di kampus A ini sudah para guru besar yang khusus untuk pakar itu sudah meneliti bahwa dia ini lolos. Nah, tapi di Dikti dia ikut jadi tim malah ya, membuat macam-macam. Nah, saya berilah percayalah kepada senat perguruan tinggi bagi negeri, bagi swasta tentu nanti APTISI yang mengatur. L2 Dikti yang mengatur. Nah, masa tidak percaya dengan senat perguruan tinggi UI? Masa tidak percaya dengan TB, dengan USU, dengan Unsia, dengan Hasanuddin, dengan Patimura? Masa tidak percaya kementerian dengan mereka? Nah, kalau percaya sudah sahkan saja dengan satu SK karena ada kaitan dengan kepangkatan dan tunjangan. Seperti itu. Merdekakanlah, jangan terjajah lagi kampus-kampus oleh ya. Karena kita tahu dalam laporan-laporan kita dapatkan tidak fair juga tim di Dikti ini. Karena ada saya dapat laporan kajiannya itu hanya beda objeknya. Satu misalnya virus, satu bakteri, tapi semua metode apanya sama. Ya. Yang satu diterima dengan tim yang lain, yang satu ditolak dengan tim yang lain. Jadi satu tim saja, tim-tim di Dikti sendiri pun tidak sama cara pandangnya. Nah, ini sangat tidak bagus dan tidak baik. Ya, jadi saya bilang percayakanlah kepada senat universitas di kampus masing-masing, terutama PTN,
ya, untuk menilai seorang layak atau tidak jadi guru besar. Nah, katakan merdeka, ya merdeka semua. Saya katakan lagi, seperti pemilihan rektor, kampus belum merdeka. Karena intervensi menteri sampai 35% saya katakan. Padahal menterinya kenal pun tidak sama calon rektor itu. Padahal mereka sudah dari bawah memilih. Maka terbaiklah yang nomor 1 terpilih, yang terbaik, suaranya terbanyak dari hasil penilaian para senat di kampus masing-masing. Mereka mengatakan ini yang paling layak. Kami yang paling tahu dia ini. Tapi menteri menambah 30% kepada yang lain. Yang mungkin nomor 2, nomor 3. Nah, sehingga kampus belum merdeka. Sebelum lepaskanlah itu. Ya, lepaskan itu. Jadi sama dengan yang guru besar ini, saya mendorong itu. Dan juga dengan tulisan-tulisan model Scopus segala macam itu saya terus terang kepada menteri ulang-ulang berapa banyak uang yang kita buang untuk bayar dimuatnya Scopus dan berapa banyak hasil kajian kita serahkan ke orang di luar sana, itu kita kasih duit lagi. Mungkin sudah triliunan uang itu pindah. Sudah bebaskan saja, tidak mesti Scopus, mana saja di daftar mana yang tempat jurnal yang bisa dimuat berkualitas. Kita kekurangan, kita mengharapkan program studi maju, kita mengharapkan ada guru besar, ya sebanyak-banyak ini belum studi, tapi mau jadi guru besar kita tahan, kita halangi. Ya, bagaimana kita mau maju? Ya, jadi nggak usah mikir dulu mau ambil world class, ya, tingkat dulu ya kualitas di masing-masing kampus dengan peraturan yang ada. Jangan mimpi ke sana, ya, tapi yang di bawah kita tidak siapkan. Inilah ya. Kali lanjut slide terakhir. Inilah semoga bermanfaat ya, apa adanya saya sampaikan ini. Saya tetap ingin membantu para calon guru besar ini asal bisa jadi guru besar, dan para rektor beri semangatlah kepada calon-calon guru besar ini dan dirikan tim support ya, sehingga mensupport mereka sehingga kita minimal ya setahun berapa kali bisa melantik atau memberi penghormatan pada guru besar kita yang baru diangkat oleh menteri, dirayakan di kampus sehingga makin semangat lagi para dosen-dosen muda untuk jadi guru besar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kelemahan dan kekurangan. Inilah apa adanya, tapi pengalaman-pengalaman seperti ini ingin saya sampaikan agar semua para dosen-dosen muda Anda punya kesempatan jadi rektor, insya Allah, jadi guru besar, insya Allah. Ya, jangan khawatir, Anda punya kesempatan untuk jadi guru besar. Jangan khawatir terhadap segala sesuatu, insya Allah Anda bisa. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.